puasa hari Arafah. Dan ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Puasa hari Arafah itu dilakukan bagaimana? Apakah harus disamakan dengan orang wukuf atau digantungkan pada tanggalnya? Dan wallahu alam, pendapat yang lebih ana yakini dari dulu adalah tanggal 9 itu bukan dilandaskan kepada orang wukuf, akan tetapi dilandaskan kepada tanggal satunya. Bagaimana seorang mengetahui tanggal 9? Karena ada tanggal satunya. Dan tanggal 1 diketahui dengan ru'yatul hilal. Dan ketika masing-masing memiliki matla' atau tempat terbit sehingga mereka mengadakan ru'yatul hilal, dan ternyata ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, maka yang tidak kelihatan penggenapan bulan sebelumnya. Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Yang kedua, kalau kita katakan, loh, bagaimana orang-orang wukuf di Arafah kita tidak puasa? Justru kita puasa ketika orang-orang di sana lempar jumrah. Nah, kita katakan bahwa ini sudah dilakukan sejak zaman dulu. Ketika para ulama di kalangan tabi'in, mereka tinggal di tempat-tempat yang jauh. Tidak ada sarana transportasi, pesawat sampai sehari ke Saudi. Atau ada sarana komunikasi. Kapan kalian wukuf? Sekian. Atau TV atau apa? Ru'yatul hilal di sana terlihat seperti ini. Tapi bagaimana mereka mengetahui kapan wukufnya orang-orang yang ada di Mekah? Mereka tidak tahu. Sehingga masing-masing berlandaskan pada ru'yatnya masing-masing. Seperti itu. Maka tidak perlu dibingungkan. Dan kita katakan memang ini tidak terlepas dari khilaf sebagian ulama. Mereka mengatakan fatwanya harus ikut dalam masalah Idul Adha dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Ada yang memfatwakan seperti itu. Maka kita hargai seperti itu. Akan tapi kita ingin sampaikan sebagaimana penentuan awal Ramadan, awal Syawal dengan menggunakan ru'yatul hilal, maka ini tidak ada bedanya. Menentukan awal Dzulhijjah dengan ru'yatul hilal demikian pula. Tidak ada masalah kita berbeda dengan tempat yang di sana. Sebagaimana pula kita tidak sama dalam melaksanakan hari raya Idul Adha, karena kita berlandaskan pada ru'yatul hilal. Kita tidak ingin juga melandaskan pada orang lempar jumroh. Ya. Kita mau berhari raya karena orang di sana lempar jumroh, kan enggak. Demikian pula kita berpuasa Arafah bukan karena mereka wukuf, seperti itu. Adapun keistimewaan puasa hari Arafah kita sudah tahu. Rasulullah SAW menyatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah puasa hari Arafah bisa mengampuni, menggugurkan dosa yang tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Maka jangan sampai kelewat. Ya, jangan sampai kelewatan. Bahkan para ulama mengatakan kalau puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan kita safar. Mereka khilaf, mana yang lebih afdol, mau berbuka atau tetap puasa? Ini khilaf di antara ulama, ya. Dalam mazhab Hanabilah wallahu a'lam mereka katakan yang afdal untuk orang yang berpuasa Ramadan kemudian melakukan perjalanan, dia membatalkan saja. Membatalkan karena itu rukhsah. Rukhsatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu merupakan keringanan yang Allah berikan sebagai bentuk sedekah. Terima saja sedekah Allah Azza wa Jalla itu. Dan Anda pernah dengar Syekh bin Baz rahimahullah, beliau melakukan perjalanan habis asar dan naik pesawat. Ya. Kalau naik delman lama, ya. Ini naik pesawat, kemudian habis asar tinggal sedikit lagi. Beliau katakan, anak pengen batal. Nah, Syekh ini sebentar lagi, enggak capek juga. Kata beliau, enggak, anak pengen ambil rukhsah yang Allah berikan. Ya. Tapi ini disampaikan oleh para ulama untuk puasa Ramadan, karena puasa Ramadan kalau lewat masih bisa diqadha. Tapi puasa sunnah yang momennya tidak terulang, seperti puasa Asyura, puasa hari Arafah, kalau seandainya terlewat maka tidak ada para ulama yang menganjurkan untuk mengqadha. Kalaupun seandainya ada, mungkin sedikit. Maka mereka mengatakan sekalipun orang melakukan perjalanan jauh, tetap ditekankan untuk berpuasa.